Salam sahabat-sahabat kasih JBK Channel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Teddy, dalam acara Berita Sukacita Surgawi. Nah, saat ini saya akan membicarakan sebuah tema, yaitu mengenai bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Dan seperti saudara-saudara ketahui bahwa di dalam kehidupan seorang Kristen, aktivitas memuji dan menyembah Tuhan melalui musik dan lagu itu merupakan suatu hal yang rutinitas di dalam sebuah ibadah gereja dan juga ibadah komsel maupun ibadah secara pribadi. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang bersama sahabat saya, Bang Holas. Ya. Selamat datang, Bang Holas. Ya, terima kasih. Iya, saya ingin bertanya dulu nih mengenai hal ini nih. Yang pertama begini, ada bedanya nggak sih ketika seorang yang mengiring musik itu mengiringi musik secara lagu biasa dengan lagu yang ada di dalam sebuah ibadah? Ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak Holas seperti apa ini? Penjelasan paling identiknya adalah begini. Ketika kita mengiring lagu atau mengiring musik suatu penyembahan, bedanya dengan mengiring suatu nyanyian biasa, itu bedanya ada di kuasanya gitu. Jadi setiap musik yang kita mainkan, di situ juga keluar ada kuasa Tuhan yang mengalir gitu. Beda paling umumnya itu perbedaannya gitu. Sedangkan kalau mengiringin suatu nyanyian biasa, ya itu hanya sebagai hiburan semata gitu. Oh, begitu ya. Jadi jelas tadi perbedaan yang paling utama adalah ada kuasa daripada Tuhan ya di dalam musik dan pujian ibadah tersebut. Betul, ya. Betul, Pak Teddy. Itu perbedaannya ya. Baik, kalau kita melihat banyak orang yang banyak bisa bermain musik. Iya. Lalu ketika ia mengiringi sebuah ibadah, nah apa yang dirasakan atau apa yang harusnya dilakukan ya oleh seorang pengiring musik ini? Ya, pengiring musik dia bukan hanya sekedar mengiring gitu. Karena kalau hanya sekedar mengiring, berarti dia hanya sebagai pengiring saja gitu. Dia juga harus sebagai penyembah gitu. Artinya dalam kehidupan dia memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Betul. Intinya itu. Oh, jadi seorang pengiring musik di dalam sebuah ibadah ataupun di dalam doa persekutuan itu harus juga memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menyembah ya di dalam kesehariannya ya, sehingga bisa sinkron ya antara musik yang dibawakan juga dengan suasana yang menyembah di dalam ibadah tersebut ya. Seperti itu ya. Luar biasa ya penjelasannya. Nah, di dalam ibadah ini Bang Holas pernah mengatakan di dalam menyembah itu sesungguhnya itu sedang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ini maksudnya seperti apa nih? Itu tujuan dari penyembahan kita gitu. Kita menyembah masuk ke dalam ruang Maha Kudus gitu. Betul. Ya, ini adalah tingkat keintiman kita dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan tujuan dari hidup kita memang itu. Kita diciptakan untuk bersekutu, bergaul karib dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh iya. Berarti di dalam kesehari-harian kita sebenarnya pujian penyembahan itu merupakan sesuatu kegiatan yang baik itu kita memang sengaja maupun tidak sengaja, itu sebuah suatu rutinitas ya, karena kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan ya. Betul sekali. Jadi intim dengan Tuhan tadi yang seperti tadi disebutkan ya. Tetapi tepatnya itu sebagai gaya hidup, bukan lagi sebagai rutinitas, tetapi itu memang keluar dari dalam. Itu gaya hidup kita. Bergaul karib dengan Tuhan melalui nyanyian, melalui doa, melalui apapun dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Betul, luar biasa ya. Jadi pujian dan penyembahan adalah gaya hidup saudara-saudara di dalam kita sebagai seorang percaya ya. Baik, saya lanjutkan, luar biasa nih, menarik pembahasan kita sampai saat ini. Saya mau bertanya begini, di dalam Alkitab di kitab Yohanes 4 ya, pasal 24 tertulis Tuhan Yesus berkata menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Ya, mengapa seperti ini nih? Perkataan Tuhan itu menyembah itu mesti di dalam roh dan kebenaran. Ada hubungannya nggak dengan pujian dan penyembahan ini begitu? Ya, itu firman Tuhan berkata bahwa Allah menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus di dalam roh? Kita berhubungan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dengan roh kita gitu. Kita tidak berhubungan dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, tetapi dengan roh kita. Karena begini, pada dasarnya manusia terdiri dari 3, Pak Teddy. Betul. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang seketika dibarui itu adalah roh kita. Pada saat kita lahir baru, terima Yesus, dan seketika itu juga dibarui itu adalah roh kita. Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita ini dari hari ke sehari. Ketika kita berserah mau untuk jiwa kita dipimpin oleh roh, maka dia dibaharui. Oh, begitu ya. Nah, kenapa Tuhan menghendaki menyembahnya harus di dalam roh? Karena itu tadi, yang seketika dibaharui itu adalah roh. Makanya Roh Kudus bersemayam di dalam roh kita. Roh kita ini adalah sebagai tempat di mana Roh Kudus tinggal. Dia tidak tinggal di jiwa kita, tetapi di dalam roh kita gitu. Kalau kita lihat skat-skat di tabernakel itu ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus, dan ruang maha kudus ini menggambarkan roh kita. Oleh sebab itu kita menyembah dari dalam roh, dari dalam keluar ke jiwa, lalu ke tubuh. Begitu. Wah, luar biasa ya. Tadi sempat disebut kalau kita melihat kemah Tuhan itu ya di tabernakel itu mulai dari menyembah itu dari gerbang awal ya tadi ya. Itu tubuh ya istilahnya ya. Kemudian masuk ke dalam ruang kudus. Ya tubuh jiwa kita di kudus ya ada sampai di sana. Kemudian masuk di dalam roh yang alam roh itu yang terdalam adalah ruang maha kudus. Jadi tempat di mana tahta Tuhan ya. Di situ Tuhan tinggal. Hadirat Tuhan tinggal itu kita sampai masuk ke dalam sana ya. Pujian dan penyembahan luar biasa ya. Ya, ini menarik nih penjelasan seperti ini ya Bang Holas ya. Saya juga baru mendapatkan satu pengertian yang baru nih di dalam hal menyembah dan pujian ini. Kemudian di dalam ibadah sendiri, itu kan ada worship leader dan juga ada pemusik. Nah ini bagaimana ini aturannya atau saling keterkaitannya antara worship leader dan pemusik ini seperti apa nih? Bisa dijelaskan mungkin? Iya, penting ya, WL dan pemusik itu harus sepakat. Di samping kita udah latihan, sudah prepare, sudah mempersiapkan bagaimana, yang terpenting juga adalah kesepakatan hati. Makanya penting satu sama lain saling membangun. Jadi tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih hebat, tetapi semuanya saling melengkapi. Antara musik, pemain gitar, keyboard, drum, atau apapun itu, dan dengan WL singer itu harus satu sepakat. Di situ baru terjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari kesepakatan itu adalah kunci terpenting. Jadi bukan hanya harus memprepare, tapi juga harus ada kesehatian saudara-saudara di antara worship leader dan pemusik. Demikian saya bertanya lagi nih, itu kalau tahapannya seperti apa di dalam tahapan-tahapan pujian penyembahan ini? Iya, kalau kita mengacu kepada tabernakel Musa, itu kan dimulai dari halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, penyembahan kita begini, dimulai dari gerbang, halaman, di situ ucapan syukur ada, di situ pujian kita ada, lalu kita masuk lagi ke ruang maha kudus, ke ruang kudus, disitulah kita mengagungkan Tuhan. Pertama kita cari lagu-lagu yang bertemakan ucapan syukur, lagu-lagu yang memuji memuliakan Tuhan, lalu kita masuk cari lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan, yang menyembah Tuhan. Tentunya intinya di dalam ruang kudus ini lagu-lagu yang bernuansa tentang Kristus, yaitu lagu-lagu yang firman Tuhan gitu. Karena lagu-lagu sekarang kebanyakan yang menceritakan tentang diri sendiri, masalah kita bagaimana, lagi tertindih beban berat gitu. Jadi ketika kita masuk ke tahapan yang lebih dalam lagi, ini semua menceritakan tentang Tuhan, pengagungan yang kita agungkan Tuhan.
Lalu yang terakhir itu Lalu terakhir kita masuk di dalam tingkat keintiman. Disinilah kita adanya pertukaran hati dengan Tuhan. Kita menerima pikiran Tuhan, kita menerima hati Tuhan. Di situ kita diubahkan. Disitulah keintiman yang Tuhan inginkan di ruang Maha Kudus itu. musik-musik pun juga berubah ya, dari Semua mungkin berubah. Semua dari tone-nya lebih tinggi kemudian turun dan sebagainya. mulai itu ya. kita masuk dalam saat yang lebih hening, lebih teduh gitu. Ya, luar biasa saudara-saudara tadi penjelasan Bang Holas ya. Jadi ketika di dalam sebuah ibadah, pemusik dan worship leader itu harus juga membangun sebuah tahapan-tahapan prosesnya saudara-saudara. Yaitu pertama dari gerbangnya. Gerbang itu kita memilih lagu-lagu yang bersifat puji-pujian, demikian ya Bang Holas ya. Selanjutnya masuk ke dalam ruang yang kudus itu ada lagu-lagu atau puji-pujian yang mengagungkan Tuhan, ya, berfokusnya kepada Kristus. Dan ketika sudah sampai puncak itu mungkin suasananya menjadi lebih hening karena kita masuk ke dalam puji-pujian atau lagu-lagu yang bersifat keintiman ya. Seperti itu ya Bang Holas ya. Oke, luar biasa saudara-saudara pembicaraan saya sampai saat ini. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Saya kutip dari Mazmur ya Bang Holas ya. Mazmur 103 ayat 1. Mazmur Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, ini Mazmur ini juga banyak puji-pujian ini. Kalau dikaitkan dengan musik dan lagu saat bermazmur ini seperti apa nih Bang Holas? Ya, memang aktivitas kita kebanyakan dengan jiwa ya. Jangan sampai jiwa ini tidak menuruti apa yang Tuhan mau gitu. Kenapa Daud bilang pujilah Tuhan hai jiwaku? Karena jiwa ini tempat orang gundah gulana. Benar. Tempat orang mengalami tekanan, beban, stres, khawatir, semuanya itu ada di jiwa. Iya, iya. Nah, oleh sebab itu kita harus arahkan terus jiwa kita untuk memuji Tuhan. Di situ iman timbul. Begitu ya. Iman timbul. Betul. Jadi memang jiwa itu banyak hal yang terjadi di dalam jiwa itu ya. Dan ketika kita memuji Tuhan itu ada sesuatu kekuatan baru ya di dalam iman khususnya Iman tadi luar biasa. Baik, sebenarnya menarik dari kami mengenai bagaimana memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah, baik di dalam sebuah gereja, komsel maupun secara pribadi. Nah, kita tahu bahwa seperti tadi kita bahas, kehidupan kita sebagai seorang Kristen tidak terlepas daripada puji dan sembah saudara-saudara, karena sudah merupakan gaya hidup dari seorang percaya ya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita lebih lagi kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, dan mengenal rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Demikian saudara-saudara, terima kasih untuk selalu tune in di JBK Channel. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.